share tuh mungkin kalau di dunia, TikTok ya udah kita sekedar share ke orang gitu ya. Kalau di dunia real seperti sekarang, bisa dibilang mirip sama promosi mulut ke mulut, door to door gitu nggak sih, Mbak Carol? Betul, itu versi digitalnya, Iya kan ya? mouth to mouth ya. Heeh, makanya tuh, iya sama ya, Sobat Media buat kamu yang pengen ngegunain mungkin fitur dari share, save, atau tadi sempat dijelasin tentang komen. Nah, kalau fitur yang lain Mbak Carol, misalnya TikTok Ads, seberapa impact-nya sih untuk, naikin, bisnis kita, Mbak Carol? Oke, how impactful, TikTok Ads is, the past 2 years ya, kalau, saya lihat, saya observasi, TikTok ini lagi gencar banget Mhm, mengiklankan fitur TikTok Ads mereka ke social media platform lain, especially, Facebook dan juga Instagram. Saya sering banget, lihat ads-nya TikTok untuk ngiklanin, "Hai kamu para business owners, kamu bisa gunakan fasilitas TikTok Ads loh, tapi di TikTok ya, yuk iya kita pindah ke TikTok jangan ke IG," gitu. Mmm, apa yang kita bisa dapetin tadi ya, the question Mas Adit? iya, Oke, yang kita bisa manfaatkan ya dari sisi seorang entrepreneurs, business owners itu adalah, ini adalah awal dari, feature mereka. Jadi mereka masih, memiliki basis, price yang murah, mmm, way, cheaper than Instagram and also Google Ads especially. Untuk teman-teman audiens yang belum tahu, harga, digital ads yang, lebih mahal itu adalah Google Ads gitu, karena mereka bisa menjangkau audiens yang lebih variatif ya tentunya, karena kan search engine. Nah, di bawahnya itu ada Instagram Ads, lalu ada Facebook Ads, nah TikTok Ads ini masih masih agak murah nih, gitu. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan, lalu juga, benefit banget buat kamu-kamu yang produknya itu target audiensnya adalah anak muda, mhm teenagers, mhm. gitu. Kita tidak boleh men-underestimate teenagers zaman sekarang ya. Pertama, mmm, banyak banget teenagers yang, bisa menjadi content creators, ya kan. So, walaupun di umur muda mungkin kita mikirnya kayak, "Ah, apakah mereka punya purchase power? Apakah mereka bisa beli produkku?" Gitu. Mmm Tapi, jangan salah ya, mereka pasti ada aja tuh uang-uang, hasil endorse ya, dan juga di TikTok itu, kan ada apa ya, mmm, kalau mau bikin konten di TikTok dari sisi user ya, pengguna individu, Yes, aku harus punya handphone yang oke, kamera yang oke, aku mhm pengen mhm, cantik, aku pengen ganteng, editing-nya juga oke. Jadi, lebih banyak, size ya, audience dengan status ekonomi, yang lebih tinggi di mhm. TikTok, dibandingkan Instagram ataupun lain-lainnya, gitu. Jadi, eee, itulah yang bisa kita manfaatkan nih. Oke, berarti bisa dibilang memang TikTok segitu uniknya ya, tadi sempat dijelasin juga Sobat Media seputar SES, status economic social, yang kalau kamu di TikTok, bisa dibilang ya orang-orangnya kalangan menengah ke atas kali, bisa dibilang kayak gitu Betul kali ya, Mbak Carol ya? betul. Itu dia tuh, TikTok Ads, mumpung lagi murah, bukannya ngepromosiin, tapi memang realnya seperti itu. Jadi bisa kamu, Mhm, manfaatin untuk boost bisnis kamu sendiri, Sobat Medio. Tadi udah dijelasin banyak banget teori AIDA, lalu TikTok Ads, share, save, komen, lalu juga, dijelasin tentang FYP juga. Nah, Mbak Carol, kalau ada Sobat, Medio yang lagi dengerin sekarang, ngerasa gue udah milih TikTok sebagai media sosial untuk promosiin bisnis gua. Ada nggak strategi marketing yang mungkin Mbak Carol tadi sempat udah bahas, tapi mungkin yang lain gitu ya, rekomendasi yang lain untuk si sobat medio ini yang lagi dengerin, Mbak, supaya bisnisnya juga bisa lebih meningkat lagi? oke oke, ini mungkin pertanyaan eee, yang dipikirin banget sama sobat Medio ya, Iya, strateginya gimana nih gitu. Tadi selain competitors research, sebenarnya ada, apa ya, mindset yang harus kita pahami dulu nih dari mhm nature-nya TikTok. Jadi, kita harus lihat dari, sepatunya audiens kita ya. Oke, aku misalkan, sobat Medio yang entrepreneur sudah punya akun di Instagram dan juga Facebook, for example. Lalu aku juga dong mau, mendominasi ya TikTok, TikTok juga nih.
Tapi kita harus berpikir, apakah pertama audiens kita ada di sana tidak? Gitu. Kita kan ibaratnya harus berpikir kayak, oh, kalau aku ikut event, aku ikut campaign, sebelum aku bayar eventnya, beli sewa booth atau kayak bikin ads, kita harus berpikir apakah di event tersebut, apakah di platform tersebut, apakah di lapangan tersebut ada audiens kita, apakah audiens kita datang ke platform tersebut setiap hari buka HP ke sana. That's the first question that we need to ask ourselves kayak gitu. Kalau emang ternyata nggak terlalu banyak audiens kita yang punya behavior pengguna TikTok, nggak perlu maksain menggunakan TikTok. If yes, go ahead. Kedua adalah, nah orang-orang ini nih, audiensku ini, kalau buka TikTok biasanya ngapain? Gitu. Walaupun mereka umurnya sudah bekerja, atau ibu rumah tangga yang tidak ya ibu rumah tangga ya tentu tidak bekerja. Ya. Mereka di rumah ngapain ya? Di jam 12 ngapain ya? Kalau di jam 6 sore ngapain ya? Itu yang harus kita pahami tuh. Jadi kita bisa selingi, oh kalau kita mau posting di jam 12, selingi dengan promo kali ya, karena orang-orang jam makan siang gitu. Oh, biar bisa GoFood nih makanan aku gitu. Yes. Kalau di jam 6, konten-konten hiburan aja, karena orang baru pulang kerja, anak sekolah baru pulang sekolah, ataupun walaupun mereka sekolah online, mereka baru istirahat ya kan gitu. Nah, there you go untuk nomor 2, lihat user behavior ya basically. Number 3, kita harus tidak boleh taruh ekspektasi bahwa purchase itu bisa terjadi langsung dari konten kita, langsung dari ads kita. Karena TikTok itu nggak bisa kita menggunakan teknik hard selling. Kayak gitu. Oh. Jadi kalau kita ingin bikin konten di TikTok plus bikin ads juga, kita sebagai owner ya harus sudah punya ilmu and educate ourselves bahwa goal-nya cuma bisa ada 2. Pertama, either it's brand awareness atau reach. Ketiga, engagement. Kayak gitu. Jadi kalau brand awareness, oh yang penting aku pengen memfamiliarkan brand aku di telinganya orang-orang. Reach, oh yang penting kalau brand awareness itu ada sisi kualitasnya. Si TikTok akan mendistribusikan ads kamu ke orang-orang yang emang sesuai sama audiens sudah kamu set di dashboard TikTok ads-nya. Kalau reach itu mainnya quantity. Yang penting si TikTok itu angle-nya kayak gini. Oh, aku kasih kamu 5 juta ya TikTok. Kata TikTok, oke, thank you nih 5 juta. Aku akan sebar ads kamu ke sebanyak orang as possible. Aku nggak akan terlalu mentilik profilnya dia. Yang penting quantity. Jadi reach-nya banyak. Atau kayak engagement. Oh, kamu mau ramai, go viral. Yang penting orang komen deh, ngumpul deh di rumah aku, ngumpul deh di akun aku gitu ibaratnya. Jadi yang penting kamu visit my page dulu aja, nggak apa-apa. You comment on some of the content, kamu watch konten-konten yang lain, nanti akan tumbuh sendiri nature mau belinya. Gitu. Wow, quality, quantity mungkin jadi strategi yang bisa kamu pertimbangkan nih ya. Tadi sempat dijelasin sama Mbak Carol di sini, Sobat Medio. Jadi kalau misalnya kamu pengen reach tadi ya, reach dan apa tuh satu lagi Brand Mbak? awareness sama Brand engagement, awareness. itu objektifnya Heeh, tuh. itu objektif bisa dijadiin sebuah guideline. Tapi yang paling ingat adalah jangan pikir ekspektasi kalau orang-orang pada beli barang kamu di Betul. TikTok. Berarti mungkin bisa dibilang kalau Sobat Media lagi dengerin sekarang harus bisa cross selling juga kali ya, Mbak, ya? Misalnya ngegunain Betul. media sosial yang lain gitu ya? Betul banget. Kalau Oh. ditanya tipe-tipe business owners yang lebih tradisional ataupun konvensional, saya sebagai marketer menyarankan marketplace aja. Kalau kamu minim budget ataupun kamu punya budget, kamu bisa ads di marketplace, tapi kamu orangnya kayak, aduh nggak sabar ya, rushing gitu. Saya bisa rekomen marketplace. Langsung aja di Shopee ataupun Tokopedia dan juga kawan-kawan lainnya ya. Kamu bisa Yes. ads di sana, pasang banner, kamu kontak email mereka, nanti mereka akan buatkan banner ataupun kamu pasang keyword di search page-nya mereka kayak gitu. Oke. Nah itu kan jelas goal-nya apa ya, yaitu masukkan keranjang, tukar ataupun beli, ataupun enggak. Jadi jelas gitu, that's it. Tapi kalau Iya kamu iya mau iya. bikin image, brand image ya kan, nah go to TikTok.
Oke, itu kalau mau bikin brand image bisa langsung ke TikTok aja, Sobat Betul. Medio. Ini menarik banget loh sebenarnya loh ya, Mbak, karena kayak nggak pernah kepikiran aja ternyata memang TikTok se-impactful itu untuk menciptakan sebuah brand identity, brand image yang mungkin nanti secara nggak langsung akan pengaruhin brand kamu juga, mungkin dari segi sales dan lain-lain. Tapi Mbak Kerel nih sebelum mengakhiri obrolan kali ini gitu ya, sekaligus aku pengen minta pesan dan kesan dari Mbak Kerel. Boleh nggak sih di-share kesalahan anak muda yang berjualan di TikTok dan semoga nggak terjadi sama sobat media yang lagi dengerin sekarang? Oke, mmm, this question is very apa ya, pertanyaan yang ingin saya jawab selama ini gitu karena saya lihat, banyak ya young business owners, apalagi yang mereka masih muda tuh maksudnya nggak perlu teenager yang belasan ya, tapi muda tuh masih kayak 33, 35 bagi saya masih Yes, muda. Mmm, Banyak mereka datang dari, situasi yang, oh mereka punya budget-nya, atau mereka punya sources-nya, mungkin kayak orang tuanya kenal distributornya gitu. Atau dianya yang memang sudah berkarir ya, jadi sudah mengerti, apa namanya, dunia jual beli gitu. Cuma, banyak dari mereka yang tidak educate themselves dulu bagaimana memasarkan produk, gitu. yes, Untuk menjual sesuatu itu enggak datang dari nature kita sendiri gitu. Either kita harus baca dulu, kedua atau tanya-tanya sama teman yang sudah punya bisnis, gali ilmunya dia, pengalamannya dia waktu jatuh gimana, susahnya gimana, strategi yang dia gunakan gimana. hmm, Ketiga, apa namanya, kita praktek dulu gitu. Nah, banyak saya lihat itu bahkan juga kerabat-kerabat dekat saya ya, mereka banyak datang dari, mmm, apa namanya, lulusan, bisnis ataupun, dia seorang desainer, jadi photoshoot-nya oke, produk katalognya oke, pricing-nya sudah ditetapkan ya kan, packaging, terus juga logo, dan yang lain gitu. Logistiknya gimana, apa namanya, dan dekorasi-dekorasi untuk kontennya ya, baik itu di Instagram ataupun di TikTok-nya, terus juga ngajak teman, "Eh, masuk dong ke konten gue," gitu, mhm, "Bantuin nih warawiri," gitu. But itu baru one thing dari sisi marketing gitu. Itu mungkin sisi overwhelming-nya tipe digital marketing ya, karena there are so many things to do, yang harus kita lakukan gitu, harus coba A, coba B, udah Instagram punya, Facebook punya, TikTok juga punya gitu. Tapi yang teman-teman sobat media harus pahami ya, bahwa kalau kamu bikin konten aja, terus nggak nge-ads ataupun kamu nggak nge-share kontenmu ke teman, ya itu akan tetap jalan di tempat, gitu. yes, Walaupun kamu mau memanfaatkan, oh si TikTok ini punya, matrix discovery yang lebih, cepat nih, gitu. Jadi sama algoritma TikTok, kontenku tuh di-distribute dengan gratis tanpa aku harus nge-ads mhm, ataupun jadi terkenal dulu gitu. Tapi kalau kita pun, kontennya udah bagus dan yang lain, produknya juga sudah berkualitas dan oke, desainnya keren, cool and everything, tapi kalau jalan di tempat, kita kayak, saya sering banget nih ketemu teman yang kayak, "Aduh, saya tuh malu Mbak kalau harus nge-DM mmm, ataupun mhm, nge-chat teman saya one by one yang ngepromosiin," kayak, "Biarin aja deh, biar ketemu sendiri," gitu. Lalu saya tanya, "Tapi kamu pasang ads nggak?" "Nggak juga nih, belum belum berani," atau "Belum ada budget-nya." "Ya bagaimana, kamu ingin menjemput bola ya?" Seperti itu. Jadi walaupun kamu sebagai owner mungkin kayak, "Oh aku sudah kerja sebagai designer," for example, "aku bikin T-shirt, clothing line, desainnya oke, logonya juga ciamik, edgy banget anak zaman sekarang. Cuma kalau kamu di rumah aja, nggak keluar rumah, ya, bagaimana orang bisa kenal sama kamu toh?" Kayak gitu. Jadi, malu itu nggak boleh ada ya. Kalau setuju. kita mau membuat bisnis gitu, nggak perlu malu-malu nge-share ke temen lah, baru cuma nge-share ke temen doang gitu. Mmm, dan juga, tetap traditional marketing-nya harus Yes, dijalankan ya, karena distribution bagi saya itu sisi kreatif itu bisa nomor 3 dan keempat lah. Bikin mmm, konten juga bisa nomor sekian gitu. Cuma itu kan,
tools ya, alat aja. At the end of the day kita memasarkan, ya kan, Yes. menyebarluaskan those things gitu. Apakah bannernya, apakah videonya, apapun itulah campaign kita yang kita lakukan sama influencer, for example. Mhm. Who is going to distribute them? Kalau kamu sebagai owner nggak punya tim besar, ya you need to be the one yang lakukan itu, atau kamu bikin strategi, briefnya 1, 2, 3, 4, kamu bisa delegate ke tim kamu. Tapi Yes. Wow. distribution itu bagi saya number one. Nomor satu dari Mbak Carol, distribution. Artinya harus explore kali ya? Sobat Media lagi Betul. dengerin, mau explore tentang diri kamu, explore bisnis kamu, explore juga TikTok kalau memang kamu pengen masangin, apa ya, bisa bilang, beriklan di TikTok atau promosiin bisnis kamu di TikTok. Jangan capek-capek atau jangan pernah males buat, eksplorasi. Ada nggak Betul. rekomendasi mungkin jurnal, artikel, buku yang bisa Mbak Carol kasih deh terakhir nih untuk sobat media lagi dengerin? Jurnal atau buku ya? Wah, Mhm. unfortunately to answer this question sebagai marketer kita orangnya, trial and error. Oh itu dia, tapi itu penting loh ya ketika kita Iya, masarin produk juga ya? betul banget. Kebetulan, Mas Adit, saya itu juga punya background, bookish, orangnya suka baca buku, Oh, and lumayan akademikal, semasa sekolah. Sewaktu, terjun ke industri ini, wah, saya baca banyak buku and everything dari Economist dan yang lain. Teori itu cuma stay in our brain. Jadi, mmm, di lapangannya itu, wah, everything is different karena di yes. teori ngomong apa, di artikel ngomong apa, oh si penulisnya siapa, orang Amerika atau dia, business owner, punya perusahaan teknologi, tech company gitu lah. Kita bisnisnya apa? Misalkan, restoran, makanan ataupun catering gitu. Tentu, teknik yang dia gunakan berbeda sama apa yang harus kita lakukan. Jadi Yes, kuncinya, dari seorang marketer ya, karena kita eksekutor gitu, jadi harus trial and error sih. yes, setuju. Banyak orang yang, tidak siap ya Mas Adit, bahwa failure itu pasti ada, kegagalan gitu. Jadi, banyak banget kerabat-kerabat saya pun yang, "Oh aku gagal nih cuma bisa menjual 20 pieces produkku," lalu dia kayak tutup, akun TikTok-nya, akun, IG-nya gitu. Jangan, sedih ya, walaupun dia bilang kayak, "Iya yang beli pun masih first circle pertama, jadi teman-temanku doang." That's the nature of having a brand, tentu yang beli pasti teman-teman dulu nggak sih? Nggak Benar. mungkin langsung stranger gitu, kan ada fasenya. Itu yang orang nggak tahu atau, educate themselves ataupun sebenarnya nggak perlu formal-formal banget untuk educate ourselves sih, tapi mindset Mhm. itu tuh harus ada. Nah, mungkin mindset itu, untuk beberapa orang yang nggak suka terlalu belajar atau membaca buku, kuncinya adalah persistence ya, persistensi. Jadi jangan langsung berhenti, don't stop and don't give up. Jalankan terus walaupun tidak sempurna, walaupun gagal, belum ada yang beli, memang seperti itu. Either, kurangnya kamu adalah kamu kurang cari referensi atau belum ajakin ketemu teman-teman yang udah sukses dalam berbisnis nih. Jadi kamu nggak tahu, oh berbisnis tuh pasti ada gagalnya ya gitu. Gitu. Jadi saya sendiri pun sebagai seorang, marketer tentu praktek dong. Jangan sampai saya juga cuap-cuap aja tapi Mhm. pas praktek bikin bisnis, oh saya nggak bisa gitu. So, saya, selama ini udah punya, 3 brand, produk Wow. ada, digital ada, dan yang lain, pasti kegagalan tuh ada aja. Pasti ada lah ya Mhm. sebenarnya. Ya itu, dulu aku pernah ngobrol sama salah satu pebisnis yang dia bilang satu kutipan menarik banget, "Bisnis itu pasti rugi, Dit. Untungnya, bonusnya baru untung," katanya kayak gitu. Jadi kita mindsetnya harus diubah tuh sobat media. Tapi aku suka poin ketika Mbak Carol kamu bilang sendiri tentang memang kita harus coba coba coba, konsisten and persistence, karena ketika kamu nyoba, atau katakanlah ketika kamu nggak nyoba 100% gagal, ketika kamu nyoba 50% berhasil, 50% lagi belajar. Benar ya Mbak Carol? Betul banget. Itu dia, ngobrol hari ini seneng banget sama Mbak Carol, sebenarnya pengen banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain ke dirimu, tapi balik lagi, waktu memisahkan kita. Thank you so much ya Mbak Carol. Thank you juga Mas Aditya for this afternoon. Yes, buat sobat media yang lagi dengerin sejauh ini, thank you so much. Semoga dapetin insight menarik tentunya dan jangan lupa untuk
terus dengerin podcast cuan, kamu follow dong di @medio by KG Media, @motion975fm, dan Instagram Niaga Hostar di @niagahoster.id. Kalau pengen mampir ke Hactive 8, boleh di @hactive8id dan Instagramnya Mbak Carol di @nadia.caroline. Jangan lupa kalau pengen kirimin saran atau kritik ke email podcast@kgmedia.id. Dengerin terus ya Podcast Cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya.